Pak Teguh, sekarang saya tanya pada Anda, sinetron apa yang telah Anda produksi dan sehingga pun Anda sudah terdarai, bahkan sukses di pasaran masyarakat itu? Jadi saya pertama kali nyutradarin sinetron itu sinetron Lingkar Dajjal di TPI. Itu tahun 2000 akhir. Lingkar Dajjal saya diajak sama produser David Purnomo, production house-nya 711, tayang di TPI. Itu kita dikasih naskah sekitar satu minggu sebelum syuting. Nah, dari 1 minggu sebelum syuting itu kita cari pemain, cari lokasi, gitu kan, terus meeting kru, kemudian syuting 3 hari. Jadi untuk durasi 50 menit kita waktu itu syuting 3 hari. Ada yang syuting di Studio Alam di Depok, di Kebun Raya Bogor gitu. Sebenarnya ceritanya Lingkar Dajjal itu menarik. Jadi tentang detektif, tapi detektif paranormal, detektif supranatural. Jadi dia detektif yang menganalisa persoalan-persoalan gaib, gitu kan, persoalan-persoalan yang pokoknya metafisis, non realis gitu. Cuma sayang mungkin karena rating atau apa, karena saat itu kan sinetron masih weekly itu seminggu sekali tayang. Ya. Terus kemudian TPI saat itu mungkin sedang rating tertingginya yang semacam dangdut, semacam film India gitu kan. Nah, sehingga film horor yang filmnya sebenarnya karena pertama David Purnomo itu bersama adiknya Yose Purnomo bikinnya. Tapi kemudian karena Yose Purnomo mau bikin film lebar, akhirnya saya direkrut sama Pak David Purnomo. Terus pengalaman Anda yang Anda jalankan itu, hal apa yang paling sulit dalam menyutradarai film itu? Sebenarnya ada 2 faktor ya. Jadi faktor pertama itu kalau dari segi teknis penggarapan atau menyutradarai sinetron itu kebetulan saya sudah punya basic dari waktu saya di IKJ dan basic nyutradarain beberapa film pendek maupun dokumenter. Nah, tapi problem apa tadi, maksudnya kesulitan ya. Kesulitannya itu adalah menebak apakah kadang yang kita bikin bagus gitu ya, maksudnya menurut kita bagus, terus kemudian produser suka gitu kan, terus kemudian tim juga suka, ceritanya sudah bagus, tapi ternyata ratingnya rendah, jadi penontonnya ukuran ratingnya rendah, itu bisa jadi. Kadang yang kita bikin biasa saja, artinya ya yang penting mengejar target gitu kan ya, ternyata ratingnya tinggi gitu. Karena saya potong ya, kalau masalah rating itu kan bisa dari faktor terbatasnya jam tayang gitu. Bukan, jadi rating itu juga kadang tergantung lawan siar. Jadi pada saat sinetron kita ditayangkan di TV lain sedang tayang siaran apa. Misalnya ketika saya bikin sinetron, misalnya menurut tim, menurut produser, menurut cerita segala macam, sampai menurut pihak stasiun TV-nya juga itu bagus gitu. Tapi ternyata TV lain punya siaran tentang gelar tinju yang lebih gokil lagi gitu, sepak bola, sehingga orang banyak menonton sepak bola dan tinju kayak gitu. Sehingga orang mengalihkan pembicaraannya, mengalihkan perhatiannya kepada film lain gitu, kepada tayangan lain gitu. Atau memang kalau sekarang kan memang bersaing banget ya, ketat banget. Kalau dulu kan masih weekly tahun 2000-an itu masih seminggu sekali tayang. Jadi dari Lingkar Dajjal, kemudian saya bikin Cinta Terbagi 5, biar Cinta Memilih dulu yang di Trans TV, terus kemudian Cinta Terbagi 5 di SCTV, terus Akibat Pergaulan Bebas di SCTV, Jalan ke Surga di Antv. Itu
masih seminggu sekali tayang. Nah tapi problemnya sama gitu. Problemnya sama adalah ketika kita bikin dengan sekuat tenaga, dengan kesempatan yang lebih bagus, dengan pemain yang lebih bagus, kadang ratingnya rendah. Tapi ketika kita semakin industri itu kan semakin ke depan agak kedodoran di sinetron dan FTV nasional itu problemnya karena orang semakin pada lelah gitu, ide-idenya semakin mengulang-ulang itu saja. Akhirnya kadang yang mana yang ratingnya tinggi ditulis ulang lagi, disutradarain ulang lagi dengan warna yang berbeda. Artinya temanya nggak plek-ketiplek sama, tapi cerita yang sama. Misalnya waktu kemarin saya membuat FTV Menembus Mata Batin, kalau misalnya misalnya katakanlah tuyul gitu, kalau masalah pesugihan tuyul itu rating tinggi sehingga akhirnya tuyul itu terus dibikin kayak gitu loh, karena patokannya kalau dengan cerita tuyul ternyata masyarakat penonton ratingnya tinggi gitu kan. Nah tapi akhirnya kan karena orang itu, karena ide-ide para penulis segala macam mungkin sudah terlalu letih dan sudah sudah terekspor, sudah terkuras itu semua ide-idenya gitu kan, sehingga akhirnya pun yang harus kontrol quote memang pihak TV. Selama ini kontrol quote pihak TV, tapi pihak TV pun dengan berbagai macam menghadapi production house yang dia harus menseleksi berbagai cerita setiap harinya dari production house yang menyetor sinetron itu, sehingga mereka pun sebenarnya pada titik letih juga gitu. Sehingga kadang menurut mereka sudah bagus, begitu dibikin seperti mereka rating turun, atau kalau nggak dibikin seperti kemauan stasiun TV, kalau rating bagus stasiun TV ya oke gitu, tapi kalau dirubah sedikit rating turun pasti stasiun TV marah gitu kan, kenapa nggak ngikutin alur mereka gitu. Tapi kadang menurutin stasiun TV maupun apa yang kadang kan penulis skenario juga mengikuti apa kemauan stasiun TV. Nah ya plek-ketiplek aja penulis itu menerjemahkan kemauan dari stasiun TV, apa yang sudah direvisi, apa yang sudah diberikan input, masukan-masukan, terus prediksi bahwa kalau ceritanya begini kemungkinan penontonnya bagus gitu, kemungkinan ceritanya bagus gitu ya. Tapi kadang ada juga yang mengikuti alur dari stasiun TV pun rating jeblok gitu. Jadi di sinetron kita itu akhirnya para pembuat itu berlomba-lomba, udahlah nggak usah bikin yang bagus-bagus, asal bikin yang penting rating bagus. Kalau sudah bagus ya udahlah, itu patokannya. Jadi sinetron bagus atau tidak itu bukan berarti seninya atau actingnya atau kameranya atau editingnya atau musiknya, enggak, karena ratingnya gitu. Sehingga kontrol quality tentang sinetron ini di Indonesia masih kalau di luar negeri kan misalnya bikin konsep film Six Feet Under atau film-film gosip ya, serial gosip atau film serial di Amerika lah, mereka punya tahapan. Jadi skenario cerita itu sudah matang gitu, misalnya sudah ada 100 cerita gitu. Nah 100 cerita itu nggak dibikin satu tim, dibikin banyak tim gitu. Jadi sambung menyambung, tim pertama 1 sampai 5 gitu kan, tim kedua, tim berikutnya sudah siap lagi. Ketika tim pertama syuting itu tim 6 sampai 10 itu sudah siap lagi dan ceritanya memang sudah matang. Jadi kalau di kita ada ide maju, nanti cerita berikutnya itu menunggu hasil rating. Apa yang bagus dari rating itu ditulis ulang. Jadi nggak ready stock gitu kan, nggak ready stock. Kalau di sana itu sudah konsep dan di sana sudah punya formula. Skenario yang bagus itu formulanya begini, menit pertama harus begini, ini harus begini, sehingga memang terbukti formula mereka mendapatkan rating penonton yang banyak, rating penonton yang bagus gitu. Jadi konsep untuk mencapai sukses di film-film serial TV Amerika itu mereka mempunyai konsep yang panjang, sampai 100 episode udah siap gitu, dengan sutradara-sutradara yang handal, dengan tim-tim handal yang dibagi gitu kan. Nah itulah perbandingannya. Kalau di kita hari ini tayang apa, ratingnya apa, baru dievaluasi
untuk nextnya, untuk besoknya baru ada evaluasi gitu. Tayang ulang tapi dimodifikasi gitu. Bukan tayang ulang dimodifikasi. Jadi misalnya sinetron tuyul nih punya saya misalnya, Pesugihan Tuyul hari ini tayang. Terus kemudian besok pagi ada rating. Nah, sementara besok pagi saya syuting lagi misalnya. Syuting lagi untuk judul berikutnya gitu kan. Nah, saya pasti dikasih note gitu. Bikinlah yang seperti kemarin, karena kemarin itu ratingnya tinggi. Tapi kalau saya tayangannya hari ini turun, itu saya langsung banyak note itu yang kasih. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan melakukan ini, jangan. Itu note banyak banget karena dari bagian TV itu mendeteksi menit by menit. Mereka dari stasiun TV itu mendeteksi menit by menit kenaikan ratingnya. Di mana cerita itu naik dan di mana rating cerita itu turun. Kita semua mendapat share-nya. Jadi akhirnya menjadi sutradara televisi itu untuk film cerita atau untuk sinetron TV atau FTV itu, kita harus bisa menggabungkan antara seni, bisnis, dan bagaimana kecenderungan rating. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Sekarang saya tanya lagi, Anda dalam video ini kan mengaku sebagai alumni IKJ ya? Apakah IKJ pun yakin dan mengakui bahwa punya alumni seperti Anda gitu loh? Bahkan saya sendiri sebagai wawancara pun tidak percaya bahwa Anda itu lulusan dari IKJ. Itu kembali kepada singkatannya.